Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita, kesehatan, dan bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu melanggengkan nikmat hidayah dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la halla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Kalaulah tidak dengan nikmat Allah, mana mungkin kita bisa hidup di dunia ini. Kalaulah kita tidak karena nikmat Allah, mana bisa kita bernapas dengan hidup ini. Terima kasih ya Allah, syukran ya Allah. Jadikan kami ya Allah selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau limpahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita niatkan di dalam bulan Ramadan ini, apa yang kita kerjakan dinilai oleh Allah sisi pahala endaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat TV Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manusia yang paling baik akhlak, manusia yang paling sempurna ibadah, suri tauladan jika kamu jadikan dalam hidupmu, maka selamat dunia dan akhirat. Kamu amalkan apa yang ditinggalkan Rasulullah, Al-Quran dan hadis, insya Allah menjadi pedoman penuntun kamu sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat TV Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sore yang berbahagia ini, saya membahas tentang kematian. Yang namanya mati itu sudah pasti akan menimpa suatu manusia, suatu umat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan. Sahabat TV Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita mendengar kata kematian, kebanyakan kita tidak acuh, kebanyakan kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Lupa kita mempersiapkan bekal untuk mati. Apa yang membuat kita membekalkan hati kita untuk mati, mengingat untuk mati, adalah satu kunci, adalah kita, keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iman kita mantap, insya Allah kita memperbekal untuk menghadap Allah sebaik-baik mungkin kita perhatikan. Dalam surat Al-Asr, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sahabat TV Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjutan kata Allah tadi, innal insana lafi khusr, sesungguh manusia itu dalam keadaan merugi, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali manusia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, watawassaw bil haq, mengajak selalu dalam kebaikan, watawassaw bis sabr, dalam kesabaran, penuh kesabaran. Jadi kata Allah dalam surat Al-Asr ini, manusia itu digambarkan dalam keadaan merugi. Sahabat TV Hijrah yang dirahmati Allah, sahabat TV Hijrah yang berbahagia, apa itu pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? 3 perkara yang tidak terputus kalau kita sudah meninggal dunia. Yang pertama, min shadaqatin jariyatin. Yang pertama itu adalah menunaikan sedekah, sedekah jahiliyah, pahala yang mengalir. Apa itu sedekah? Apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan ke jalan Allah, selagi itu dimanfaatkan, itu sedekah jahiliyah, mengalir amalnya ketika kita sudah menjadi mayat. Sahabat hijrah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jangan ada kita keraguan masalah kita bersedekah. Sungguh sedekah itu membersihkan harta, membersihkan hati kita. Orang yang rajin bersedekah, insya Allah Allah terus melimpahkan keberkahan di dalam hidupnya. Sahabat hijrah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa itu? Kata Rasulullah, yang tidak terputus amalannya kita ketika kita sudah meninggal dunia, yaitu wa ilmi yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang dimanfaatkan. Nah, ilmu yang dimanfaatkan ini bagaimana? Ketika kita mempunyai ilmu, kita ajarkan ke orang, ilmu itu diamalkan oleh orang, murid kepada guru kepada murid, ustadz kepada santri, buya kepada jemaahnya, dosen kepada mahasiswanya, terlebih khususnya kepada orang tua. Sebab madrasah pertama untuk anak itu adalah orang tua. Nah, kalau kita mengajarkan suatu ilmu, itu ilmunya yang baik diamalkan oleh anak, murid, mahasiswa, segala macam, insya Allah itu akan mengalir kepada kita. Itu yang ilmu bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan. Dalam mahfuzat mengatakan, au ilmu bila amalin kas sajarin bila samarin. Ilmu yang diamalkan, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Sahabat TV Hijrah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang lanjutannya? Hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu wa walidin sholihin yad'ulah, doa-doa anak yang soleh. Nah, siapa yang tidak menginginkan anak kita yang soleh dan soleha? Pasti tentu harus ada bentuk kita, usaha kita. Kalau kita ingin anak kita soleh dan soleha, pahamkan dulu dia pemahaman agama, beri dia pemahaman agama, terutama di kalangan keluarga. Sekolahkan anak ke basis yang ada pengetahuan agama Islamnya tinggi. Jangan bangga kita anak kita yang bergelar insinyur, gelar doktor, jenderal dan sebagainya macam, tetapi minim pengetahuan agama. Itu sungguh celaka bagi untuk orang tua. Sebab yang mengalir untuk kita pas kita meninggal dunia adalah doa-doa anak yang soleh. Ketika malaikat menyiksa kita di alam barzah, berhenti seketika. Dikarenakan apa? Dikarenakan doa-doa anak yang soleh. Sahabat TV Hijrah yang berbahagia. Nah, jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya adalah, dan penjelasannya, Rasulullah menginginkan kita sebelum kita meninggal dunia harus ada yang kita bawa mati. Nah, ketika kita mati pun Rasulullah menginginkan kita juga, yaitu adalah ada yang mengalir, pahala yang mengalir untuk kita ketika kita mati. Rasanya tidak cukup kalau kita hanya dengan amalan kita sendiri saja hidup di dunia ini. Yang menolong kita itu apa? Adalah amal kita. Nah, ketika kita ada yaumil mahsyar nanti, anak lari dari ibunya, ibu lari dari anaknya. Begitu juga sebaliknya, saudara lari dari temannya, teman lari dari sahabatnya. Nah, apa yang menolong kita? Sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah amalan kita selama hidup di dunia ini. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama tadi adalah amal jahiriyah. Nah, sedekah jahiriyah tadi sudah jelas kita jelaskan. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba untuk menunaikan sedekah, untuk memperbekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita lancar, pertanda kita lancarnya ke yaumil mahsyar, yaitu selamatnya kita di alam barzah. Kalau kita selamat di alam barzah, insya Allah kita di yaumil mahsyar aman. Sahabat TV Hijrah yang rahmati Allah. Dan ilmu bermanfaat tadi, ilmu yang dimanfaatkan tadi, kesimpulannya adalah selalulah kita mengajarkan ilmu, menebarkan ilmu. Ada ilmu dalam diri kita, terutama untuk diri kita dulu, baru kita sebarkan ke kalangan. Terutama untuk orang tua. Orang tua itu dituntut sekali. Itu pertamanya adalah mengenalkan Al-Fatihah untuk anaknya. Jangan dikasihkan kepada MDA, jangan dikasihkan kepada ustadz. Kalau dapat orang tua yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya, supaya
apa yang dibaca oleh anaknya untuk sholat dan mengalir untuk orang tuanya. Karena kita yang mengajarkan untuk orang tua, tuntutan untuk orang tua. Sahabat TV Hijrah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu kita menginginkan kesimpulannya tadi tentang anak, doa anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh itu bagaimana? Yaitu berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada orang tua. Dia mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia. Nah, kita kan sayang sama sekarang. Banyak anak yang sukses, yang kaya raya, tetapi ketika orang tuanya meninggal dunia, dia tidak ikut menyelenggarakan. Lebih parahnya, dia mengasihkan duit, disuruh orang, diupahkan orang. Itu lebih kurang ajar. Bakti terakhir seorang anak kepada orang tua adalah mengikuti, mengafani, memandikan, menyolatkan, dan menguburkan orang tua, mendoakan. Itulah bakti terakhir anak kepada orang tua. Kecuali dalam hal-hal tertentu. Kalau kita masih bisa, maka lakukan. Nah, itu tidak mungkin kita hanya dengan ucapan. Harus ada perjuangan untuk orang tua kepada anaknya, diarahkan ke pengetahuan agama, dipupuk dengan pengetahuan agama. Tetapi kepada orang tua, jangan kita menuntut kepada anak. Kita sudah usaha tapi menuntut terlalu keras. Anak kita soleh dan soleha. Nah, orang tua harus soleh dulu. Harus soleh orang tuanya, baru soleh anaknya. Sebab lebih makbulnya doa orang tua kepada anak. Kalau orang tua tidak, ibu tidak mendoakan anak hanya dengan ucapan, hanya dengan usaha saja, tapi kalau tidak didoakan, maka doanya kurang makbul. Sahabat TV Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat TV Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi tambahannya. Nah, jika Allah telah menitipkan keistiqomahan di dalam hati ini, maka kokohkan hati kita. Nikmat istiqomah itu susah didapati. Istiqomah itu mudah diucapkan, tapi berat dilaksanakan, berat untuk dipraktekkan. Dalam beribadah kita harus satu konsep. Jangan kita ibadah hanya karena takut kepada Allah, dan jangan kita ibadah kepada Allah hanya mengharapkan suatu imbalan. Tapi dalam ibadah kita hadirkanlah kecintaan kepada Allah, love kepada Allah. Kalau udah cinta kita, insya Allah apapun yang kita lakukan pasti kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Kita perhatikan dengan sebaik-baik mungkin. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Rasulullah tadi itu sudah jelas. Maka kita persiapkan untuk kita menghadap Allah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat, berkata Rasulullah, apa perkataan Rasulullah? Sahabat TV Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tahukah kalian siapakah golongan-golongan yang soleh? Siapakah golongan-golongan yang mulia? Lalu para sahabat menjawab, malaikat ya Rasulullah. Bagaimana mungkin malaikat tidak mulia di sisi Allah, sedangkan Allah dengan malaikat kedekatannya seperti ini, menerima wahyu langsung, percakapannya sama Allah seperti ini. Bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Ada lagi yang lebih mulia. Lalu para sahabat menjawab. Apa kata sahabat TV Hijrah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi dan para rasul ya Rasulullah. Bagaimana mungkin Nabi dan para rasul tidak mulia, tidak golongan soleh di sisi Allah? Mereka itu sudah kekasihnya Allah, menerima wahyu dari Allah, dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat TV Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Ada lagi yang lebih mulia. Sahabat TV Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah tadi? Ada lagi yang lebih mulia. Lalu para sahabat menjawab, kami ya Rasulullah. Sahabat menunjuk ke dalam diri para sahabat. Langsung Rasulullah menjawab, bagaimana mungkin kalian tidak mulia di sisi Allah,
sedangkan kalian sahabatku, keseharian kalian denganku, kalian dijamin surganya oleh Allah, dikabarkan kepadaku. Bagaimana mungkin tidak mulia kalian? Lalu sahabat termenung, tidak tahu jawaban. Langsung para sahabat menjawab, engkau dan Allah yang mengetahui ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menundukkan kepalanya. Rasulullah terdiam. Rasulullah bermenung. Sahabat TV Hijrah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimenungkan oleh Rasulullah? Lama Rasulullah termenung, menundukkan kepala, mengeluarkan air mata sampai membasahi jenggot Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa yang ditangi Rasulullah? Yaitu adalah orang yang mulia itu. Siapakah golongan-golongan yang mulia ini? Tahukah kalian? Golongan-golongan yang mulia ini, golongan-golongan yang soleh ini, golongan-golongan yang mulia ini terdapat di umatku akhir zaman nanti. Tuba liman yarani wa amana bi, wa tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung orang yang melihatku, kata Rasulullah, tetapi dia beriman kepadaku. Kemudian, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung yang tidak pernah melihatku, yang tidak pernah mendengar perkataanku, dia beriman kepadaku. Jadi di sini 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah merindukan kita dari zaman dahulu. Rasulullah sudah merindukan kita. Maka dari itu, kalau Rasulullah sudah merindukan kita, maka jemputlah kerinduan itu. Sebelum kita merindukan Rasulullah, Rasulullah terlebih dahulu merindukan kita. Sahabat TV Hijrah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kata Rasulullah tersebut adalah beruntung kita yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad, yang tidak pernah mendengar perkataan Nabi Muhammad, tetapi kita beriman langsung kepada Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, aku merindukan umatku tersebut. Fi Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan pembahasan kita sore ini adalah, pertama, itu kita mengingat kematian. Nah, sebelum kita meninggal dunia, itu kesimpulannya kita mempersiapkan bekal kita sebaik-baik mungkin. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara. Pertama, itu menunaikan sedekah jahiliyah. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, doa-doa anak yang soleh. Selanjutnya kesimpulannya, demi masa Allah bersumpah dalam surat An-Nas, yaitu manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali kata Allah, illalladzina amanu wa amilus solihat, yaitu kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, watawasau bil haq, mengajak dalam kebaikan, watawasau bis sabr, itu penuh dengan kesabaran. Lalu kesimpulannya yang selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad merindukan kita. Jika Nabi Muhammad merindukan kita, maka jemputlah penantian rindu Nabi Muhammad kepada kita. Hadirkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. InsyaAllah kita akan dipandang nanti di padang mahsyar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.